Selamat datang di dunia binatang peliharaan di Mepet Small Adventure. Ini di Istana Kebun belakang rumah ya, sambil mendengarkan suara paduan suara Istana Kebun belakang rumah ini sambil nyari kupu-kupu yang lewat. Memang kupu-kupu ini seringnya liar ya, hidup bebas, tapi kadang ada juga yang berternak kupu-kupu karena ada beberapa alasan utama mengapa memelihara kupu-kupu ini bisa menjadi aktivitas yang populer. Yang pertama, memelihara kupu-kupu ini bisa menjadi sarana edukasi dan mengamati metamorfosis, mengenalkan siklus hidup dari telur menjadi ulat, lalu kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang sering dijadikan sarana belajar. Memelihara kupu-kupu juga bisa membantu penyerbukan atau polinasi, karena kupu-kupu dewasa yang mencari nektar akan membantu penyebaran serbuk sari sehingga bunga dan tanaman di sekitar bisa tumbuh lebih subur dan berbuah. Memelihara kupu-kupu juga bisa menjadi sarana relaksasi dan terapi visual, karena warna-warni sayap dan gerakannya yang anggun dapat memberikan ketenangan pikiran dan menjadi daya tarik estetika yang indah di halaman rumah. Memelihara kupu-kupu bisa menjadi indikator keseimbangan ekosistem, karena kehadiran kupu-kupu menunjukkan bahwa kualitas udara dan lingkungan sekitar sehat serta minim polusi. Karena memelihara kupu-kupu ini tidak langsung jadi ya, harus memelihara dari ulat dulu, maka membutuhkan beberapa langkah sederhana, dan ini adalah beberapa panduan langkah demi langkah untuk merawat ulat hingga menjadi kupu-kupu. Yang pertama, menyiapkan kandang sebagai habitat. Gunakan wadah yang tepat, bisa menggunakan akuarium kecil, toples kaca berukuran besar, atau kandang khusus serangga dengan penutup jaring. Pastikan juga kandang mempunyai ventilasi, tutup bagian atas dengan kain kasa atau jaring agar sirkulasi udara tetap lancar, namun pastikan ulat tidak bisa lolos. Untuk ruang gerak, pastikan kandang cukup tinggi dan luas agar kupu-kupu memiliki ruang untuk merentangkan sayapnya nanti saat baru keluar dari kepompong. Juga berikan makanan yang sesuai ya, karena tanaman inang sangat penting. Setiap jenis ulat memakan jenis daun yang berbeda secara spesifik. Selalu beri mereka makanan dari tanaman yang sama atau pohon tempatan
tempat kita menemukannya. Selalu jaga kesegaran daun dengan memasukkan tangkai daun ke dalam wadah kecil berisi sedikit air agar tidak cepat layu, tetapi tutupi mulut wadah agar ulat tidak jatuh dan tenggelam. Dan ulat ini tidak perlu air minum ya, karena sudah mendapatkan seluruh kebutuhan cairannya dari daun yang mereka makan. Untuk pemeliharaan rutin, bersihkan kotoran. Ulat makan dan membuang kotoran sangat banyak, jadi bersihkan kandang dan sisa kotorannya setiap hari agar tidak berjamur atau memancing penyakit. Selalu ganti daun yang sudah kering atau layu dengan daun yang segar setiap hari agar asupan nutrisi ulat terpenuhi. Dan waktu memasuki fase kepompong atau pupa, waktunya menggantung. Ketika sudah cukup besar dan gemuk, ulat akan berhenti makan dan mulai memanjat ke bagian atas kandang atau ranting. Jika mereka akan membentuk huruf J dan berubah menjadi kepompong atau krisalis. Pada tahap ini, ulat sedang beristirahat dan bertransformasi, jadi biarkan mereka menggantung dengan tenang selama 10 hingga 14 hari, tergantung pada spesiesnya. Setelah menjadi kepompong, akan ada tahap menjadi kupu-kupu keluar airnya. Keluar juga kupu-kupu yang cantik ya. Kepompong ini akan berubah warna menjadi agak transparan saat kupu-kupu akan keluar. Kupu-kupu yang baru saja keluar akan berdiam diri selama beberapa jam untuk memompakan cairan ke sayap mereka dan mengeringkannya. Setelah sayapnya kuat, lepaskan kupu-kupu tersebut di alam liar ya, ke taman agar mereka bisa mencari nektar dan berkembang biak. Cukup sekian manfaat dan tahap memelihara kupu-kupu dari ulat sampai berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Semoga menghibur, bermanfaat dan menambah pengetahuan, dan terima kasih sudah menonton.